Oke, iya. Saya ulangi sedikit. Kita akan berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Beliau bernama lengkap Ahmad Basari atau akrabnya disapa dengan Mas Abbas ya. Beliau lahir di Jakarta tahun 78 dan menempuh pendidikan formal S1 Psikologi di angkatan 297 dan tahun 2001 sampai sekarang S2 Kajian Islam dan Psikologi Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Beliau juga sempat nyantri nih, Masya Allah, di pesantren Salafiyah di Kediri. Jadi aslinya Kediri ya, Mas Abbas ya? Iya betul Mbak. Oh, Masya Allah. Ya, kemudian aktivitas beliau sekarang adalah sebagai profesional bidang SDM, kemudian associate dan advisor di beberapa konsultan dan SDM. Beliau juga hobi menulis ya, Masya Allah. Ada blog mungkin, Mas Abbas? Masih di mute, Mas? Ada blognya Mbak. Ah iya, nanti bisa kita baca-baca ya. Masya Allah Ya. nih, kita belajar psikologi Islam hari ini. Kemudian izinkan saya memperkenalkan juga moderator kita hari ini ada Mbak Dian. Ini mungkin saya tidak bisa bacakan semuanya ya, karena wah Masya Allah pengalamannya. Jadi Mbak Dian ini akrab dengan sapaan Dian El Izwar. Beliau adalah lulusan dari Psikologi UI tahun 91 ya masuknya ya. Kemudian beliau menempuh Magister Manajemen Rumah Sakit di UGM. Kemudian beliau juga saat ini aktif sebagai penulis, kemudian menulis blog ya. Bukunya juga sudah banyak yang rilis. Ini ada buku tentang anak, ada buku tentang perkembangan. Kemudian saat ini beliau aktif sebagai psikolog masih ya Mbak ya di rumah sakit Islam atau di mana Mbak? Ya, Rumah Sakit Islam Pondokopi. Pondokopi ya. Kemudian beliau juga aktif sebagai coach dan konselor. Baik, saya lanjutkan saja supaya tidak kelamaan. Saya serahkan mic-nya kepada Mbak Dian dan Mas Abbas. Oke, alhamdulillah ini dapat insight dari Mas Abbas ya tentang perkembangan psikologi Islam mulai dari zaman Rasul sampai sekarang kontemporer. Nah, monggo Mas Irwan, sudah ada yang kasih Mas Fajar. Oke, Mas Ahmad. Ya ini sebetulnya saya tepuk tangan itu bukan raise hand. Iya, Tapi ya nggak apa-apa. Terima kasih. Kebetulan saya excited sekali dengan acara ini karena kebetulan kemarin saya di DM langsung ya oleh pembicaranya, itu sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya juga semakin banyak belajar, semakin saya tuh merasa saya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Nah, tapi saya tertarik sekali dengan opening dari webinar kita pada pagi hari ini. Tadi Mas Basari ya membuka dengan sebuah statement bahwa membahas tentang Islam itu apapun ya itu cenderung sensitif. Nah, itu ya. Nah, termasuk psikologi Islam ini gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingin berbicara tentang sebuah ilmu, sebetulnya tadi yang saya tunggu-tunggu adalah presentasi kaitannya dengan metodologi dan juga ini ya sumbangan psikologi Islam terhadap masa depan gitu ya, tapi pengetahuan. Tapi kalau Itu gimana? ada nanti bagian yang kedua nanti Mas. Oh, Nanti yang ada kedua. berikutnya. Oh berikutnya, oh iya ya maaf. Tapi ini bener ya, saya boleh langsung nanya atau tadi accidental nih? Boleh. Oh Sesinya boleh ya. nanya, sesinya ngobrol sekarang. Oh iya ya berarti saya ditakdirkan untuk nanya lah kesempatan gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan saya seperti ini, Mas Basari, bahwa kita tahu bahwa tadi saya mention juga, saya catat juga beberapa statement Mas Basari ya terkait dengan dalil empirik gitu ya, empirisme gitu. Dan kita memahami bahwa masyarakat sekarang dengan eranya Imam Syafi'i atau Imam Fikih atau bahkan sampai eranya mungkin kekhalifahan gitu ya, itu sudah jauh berbeda. Di mana di era sekarang kita tahu bahwa semua sains baik itu social science ataupun juga sains murni gitu ya, itu kan mengalami degoibisasi gitu ya kalau bahasa saya gitu. Jadi unsur-unsur goib itu di take out gitu. Jadi walaupun mungkin apa namanya ya goib itu dimasukkan dalam area keyakinan masing-masing gitu ya.
Sedangkan kalau kita bicara tentang psikologi dan psikologi Islam khususnya, maka ini kan ibaratnya seperti sebuah kamar gitu ya. Jadi bisa nggak sih orang yang bukan Islam atau dia non-Muslim begitu, terus mendapatkan manfaat dari psikologi Islam, misalnya itu. Dan challenge-nya pasti kalau kita ingin dalam tanda kutip menjual psikologi Islam ini gitu ya, pasti psikologi Islam pun harus mengalami degoibisasi mungkin gitu ya, atau karena dia harus terbukti secara empirik gitu kan. Dengan kata lain, kita perlu melakukan desakralisasi terhadap ide-ide Islam atau mungkin juga tafsir-tafsir yang sudah ada. Ya kalau Al-Quran nggak mungkin lah kita desakralisasi, nggak mungkin ya, tapi paling tidak tafsir-tafsir yang existing itu sejauh mana bisa kita desakralisasi sehingga bisa dalam tanda kutip dijual. Ya singkat cerita mungkin sebagai contoh aja, kebetulan ya alhamdulillah saya kemarin ada kesempatan belajar gitu ya tentang mindfulness di Oxford Mindfulness Center. Itu diambil dari meditasi Buddhist meditation gitu. Yang kalau saya resapi, kok ini sebenarnya ya sholat lah gitu ya. Tapi bisa nggak sih kita kemudian kayak menjual sholat dalam tanda kutip gitu ya, sebagai solusi atau sebagai akar bagi ilmu-ilmu yang baru gitu. Nah mungkin itu Mas Basari, ini apa ya, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Terima kasih. Boleh langsung aja ya Mbak ya. Ya, silakan Mas. Ini emang nih Mas Jarwo ini, kita kalau mendengarkan beliau bertanya itu seneng gitu kan. Ya enggak? Bagi yang jawab pusing kan itu. Artinya menjadikan kita berpikir lah, mengajak kita untuk berpikir gitu. Jadi begini, ada periodenya sebetulnya dalam perkembangan ilmu dalam peradaban Islam maupun keilmuan Barat sama, ada periodenya. Kalau di Barat itu adalah periodenya positivisme, di mana ya segala sesuatu itu harus empiris kan begitu. Di Islam pun pernah begitu juga, gitu. Ya zamannya Mu'tazilah itu, gitu, sama aja. Nah, realitasnya gitu, positivisme itu udah lewat, gitu. Sekarang sendiri pada filsafat ini Barat kan udah ada neo atau udah bahkan sekarang itu postmodernisme, gitu. Bahwa jangkauan ilmu itu bukan hanya apa yang tadi gitu, yang empiris itu atau yang merupakan realitas itu, yang di luar itu pun jangkauannya ilmu juga. Kalau kita balikin lagi ke Islam itu berarti yang spiritual gitu kan, wahyu Tuhan gitu kan, yaitu jangkauan dari ilmu juga gitu. Sama di periode Islam kan udah lewat kan, Mu'tazilah udah lewat, balik lagi ke situ lagi kan gitu. Lah di Barat pun sama juga, di psikologi pun juga sama gitu. Pengembangan dari humanistik itu kan transpersonal kan. Transpersonal itu sudah bahas mengenai jiwa, mengenai wahyu, mengenai Tuhan, mengenai transendensi kan gitu kan. Kira-kira begitu jawabannya. Tapi memang desakralisasi, nah itu tema tersendiri. Kalau itu lebih mendasar lagi, ya karena Mas Jarwo nantangin, ya udah kita sama-sama radikal aja kan gitu. Kalau saya sih nggak takut gitu. Kenapa? Dalilnya ada, tapi kita nggak usah bahas. Kita nggak usah bahas dalil di sini. Jadi begini, dalam akidah yang kita yakini bahwa ilmu itu yang maha ilmu, maha mengetahui. Nanti ada di bagian terakhir dari slide presentasi nanti penutupan ya. Itu kan semua datangnya dari Allah kan gitu kan. Maka sakralisasi ilmu itu sama dengan sakralisasi wahyu kan gitu. Tetapi gitu, ilmu itu kan turun, ya kan, bersama dengan wahyu itu kepada Nabi dan Rasul. Merekalah yang terjaga, maksum, suci. Termasuk juga pemahamannya kan gitu. Ya, antara pemahamannya, antara dalilnya, pemahamannya dan perilakunya atau
implementasinya atau praktisnya itu kan cocok kalau para nabi itu. Ya kan sempurna lagi gitu. Tetapi ketika sudah keluar dari itu, apalagi ke kita, ayo siapa yang bisa jamin gitu. Jadi yang didesakralisasi itu bukan pada wahyunya, tapi pada kitanya, terutama ada pemahaman kita terhadap wahyu itu. Kita mau bikin tesis, makalah, jurnal, disertasi atau apa mengenai sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mau meragukan dalil itu? Nggak ada yang berani kan? Sholat itu udah pasti ya akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu wahyu. Ya nggak akan yang orang Islam lah ya, kecuali dia murtad. Nggak akan ada yang mau atau berani mendesakralisasi wahyu itu. Tapi ketika kita melakukan sebuah penelitian, ternyata orang-orang yang sholat itu korupsi juga, ya melanggar lalu lintas juga, ngomong-ngomong jelek juga, ngerasani orang juga gitu, sholat juga gitu. Pertanyaannya itu apa wahyunya yang salah, itu loh yang menjadi kunci, Mas Jaro. Ayo. Memang menarik kok. Pokoknya kalau kita teruskan sampai subuh nanti ya, Mas Jaro. Tapi kira-kira terjawab ya maksud saya ya. Ya, Kalau Mas, saya terima sih kasih. Insight-nya luar biasa. gitu. Terima kasih, Mas Bas. Gitu. Baik, alhamdulillah. Saya lihat guru kita nih Bang Gagan open mic, mau ada tambahan komentar Bang Gagan? Belum ada tuh, baru mencermati aja. Baru mencermati aja. Oke, baik. Soalnya nanti saya juga mau ini pertanyaan menarik nanti mungkin setelah di bagian akhir ya Mas Abbas ya tentang mindfulness dan sholat ini nanti kita komparasinya kayak gimana gitu ya Mas ya. Saya bukan pakarnya ya. Sama-sama pembelajar lah gitu. Oke, mumpung ada pakar mindfulness nih Mas Abbas, Mas Irwan. Oke, karena juga banyak pertanyaan sebenarnya apakah mindfulness itu identik dengan sholat di Islam gitu ya, ataukah bisakah kita belajar mindfulness dengan menempelkan zikir-zikir Islam gitu, jadi kayaknya menambahkan atribut Islam kepada mindfulness gitu. Nah itu mungkin nanti kita bisa perbincangan juga mungkin di akhir dari setelah sesi metodologi ya Mas. Yeah. Oke, baik teman-teman, apa ada lagi yang mau didiskusikan seputar sejarah perkembangan psikologi Islam? Mungkin mau share sedikit kali Mbak An ya. Monggo. Menanggapi Mas Jarwo. Saya sebenarnya juga belum banyak belajar tentang psikologi Islam, jadi baru beberapa kali saja mengikuti konferensi ya di luar itu yang Masya Allah di luar itu sangat berkembang ya psikologi Islam. Jadi memang ketika kemarin saya sempat mentranskrip diskusi tentang Emotion of the Prophet, emosi dari para rasul gitu ya, dibedah dalam teori-teori emosi. Salah satu bukunya Malik Badri ini mengatakan di awal, Anda akan kecewa ketika Anda berharap buku ini akan membedah emosi para rasul dari teori-teori emosi yang ada sekarang kayak gitu. Itu beliau state di bukunya. Kemudian yang kedua adalah beliau tidak banyak mengulas emosi tadi ya dari segi teori-teori emosi, tetapi beliau di separuh bukunya itu justru menjabarkan tentang pentingnya pemahaman bahwa ada dua hal yang menjadi mainstream dalam dunia psikologi ya, psikologi dan psikologi Islam, psikologi Barat. Yang pertama bahwa kita perlu menyamakan persepsi bahwa yang akan kita bahas dalam pemikiran saya adalah psikologi yang berbasis pada Islam, di mana tadi seperti disinggung Mas Jarwo, apakah kita kemudian harus menegasikan gitu hal-hal kegoiban? Jadi menurut Prof. Malik Badri ini itu nggak akan ketemu gitu, nggak akan ketemu karena dalam Islam kalau di buku Dilema Psikolog Muslim dan bukunya ada satu buku psikologi dalam Al-Quran itu Syekh Utsman Najati, beliau katakan bahwa satu hal yang membedakan antara psikologi Islam dengan psikologi lainnya adalah Islam itu meletakkan unsur ruh dalam pembahasan jiwa manusia atau dalam diri manusia. Kayak gitu, di mana itu tidak bisa terbahas dalam psikologi Barat yang mereka tidak mengenal gitu ya, tidak mengenal itu. Sehingga Profesor Malik Badri mengajak kita untuk yuk kita beranjak gitu, kita beranjak dari pembahasan kita bagaimana kita memahami yang goib dalam porsi empiris, karena itu nggak akan pernah ketemu. Sehingga
beliau mengajak kita untuk mari kita beralih gitu ya dari pemahaman psikologi Barat yang memang menegasikan unsur ruh dengan kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah yang di sana memang banyak sekali peran ruh bermain kayak gitu. Dan itu ada campur tangan Allah di sana. Seperti itu sih. Jadi memang kalau dari pemikiran tokoh-tokoh psikolog dan pemikir Muslim ya, saya melihat ada kecenderungan untuk kita tidak bisa memakai postulat-postulat teori yang memang dirumuskan oleh Barat karena memang itu berseberangan gitu dengan ajaran Islam itu sendiri, seperti Profesor Nakib Alatas itu ya, beliau secara terang-terangan, dan Profesor Malik Bati juga bilang bahwa kita perlu meninggalkan pemikiran liberalisme yang memisahkan antara kegoiban, prinsip-prinsip kegoiban dengan empirisme seperti itu. Dan di buku yang kemarin dibedah itu, buku Prophetic Emotion of the Prophet itu dikatakan bahwa teori yang ada saat ini tidak cukup adekuat gitu ya, tidak cukup bisa membedah teori-teori sosok-sosok pribadi cemerlang yang ditampilkan oleh para rasul seperti itu. Jadi Masya Allah masih sangat terbuka, banyak kesempatan untuk kita belajar ya, untuk menggali. Dan saya melihatnya kalau dari kayak misalkan teori kognitif gitu ya, itu ternyata dibawa oleh ulama abad pertengahan Al-Balkhi gitu ya, seperti mungkin Imam Syafi'i juga mungkin mengulas di situ ya. Jadi seperti itu sih yang mungkin mana bagian dari psikologi Islam yang bisa diempirikan. Ternyata di Islam itu banyak sekali mengupas masalah kognitif, kaitan kognitif dengan perilaku, emosi, dan seterusnya. Mungkin itu sih tambahan sedikit ya yang saya punya. Begitu, Mas Abbas. Masya Allah, ya betul ya, Indra ya. Jadi ada Islamic worldview ya. Kalau ada Islamic worldview yang berbeda dalam psikologi Islam. Mungkin nanti setelah ini Mas Abbas akan bahas tentang ragam psikologi Islam, ada kaitannya ke sana juga ya, Mas ya. Betul. Kita lanjut ya kalau gitu, udah pada antusias. Ya, lanjut, monggo. Belum disampaikan ininya sudah sudah mengarah ke sana. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nanti masih ada sesi diskusi lagi. Oke, kita lanjut ke ragam. Ya, ini yang kontemporer tadi sempat disinggung ya oleh Mbak Indra. Jadi memang dasar pemikirannya itu adalah upaya untuk islamisasi pengetahuan, ilmu pengetahuan secara umum ya, termasuk di psikologi. Ya, jadi sebetulnya berkembangnya psikologi Islam awal itu bukan di Timur Tengah, apalagi di Indonesia, tapi di Amerika. Ya, mereka membentuk IIT itu ya, International Institute of Islamic Thought itu. Nah, itu beberapa ilmuwan Indonesia itu tergabung ke sana dan sampai sekarang gitu. Ya. Kalau webnya itu jurnal di Universitas Muhammadiyah Solo itu aktif itu untuk berkontribusi di jurnalnya IIT itu. UI belum, mudah-mudahan nanti. Nah, jadi memang ada beberapa ini ya, beberapa arus pemikiran lah gitu. Ya, ada yang memang merubah secara total gitu ya, dari sejak awal ya, landasan filosofisnya. Ada yang hanya terkait dengan metodologinya. Ada yang mix gitu, ada yang menggabungkan gitu. Tapi bahwa psikologi Islam pada era kontemporer ini mengalami perkembangan yang cukup pesat gitu. Sayangnya sih memang di Indonesia itu tertinggal gitu. Ya, justru di negara-negara barat, di Amerika, di Skandinavia terutama gitu ya, termasuk juga di Inggris gitu.
Bahkan mungkin yang pernah ikut simposium atau seminar di luar itu tahu ya, di sana itu bahkan sudah ada program studinya, udah lengkap lah gitu. Ilmuwan-ilmuwannya sudah ada, laboratoriumnya juga sudah ada, jurnal-jurnalnya pun aktif kok. Kita bisa cari gitu ya, produktif mereka. Jadi juga nggak semata-mata memotret kondisi di dunia Islam saja gitu, tapi juga memotret dunia Barat ditinjau dari psikologi Islam. Baik, ini ya ragam psikologi Islam. Ini singkat aja. Tadi ada pengantar ya dari Mbak Indra. Ada psikologi Islami. Ya, jadi ini yang mendasar ya. Protes kita terbanyak dari psikologi Barat itu adalah landasan filosofisnya tentang kepribadian. Jadi bagaimana pandangan tentang manusia, ya kan? Kan terhenti pada filsafat Barat kan, kalau di psikologi Barat gitu kan. Nah, pada arus ya yang menamakan diri ya psikologi Islami ini, itu yang kemudian dirombak ya, direformasi gitu. Kita gunakan ya pandangan-pandangan ya Al-Qur'an ya mengenai manusia itu dijadikan landasan filosofisnya. Gitu. Otomatis ke belakangnya akan berbeda gitu. Termasuk tadi gitu ya. Tentang jiwa gitu ya. Tentang dosa, tentang surga neraka gitu ya, tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan gitu kan. Nah, jadi apa sih manusia itu gitu? Bagaimana sih perilaku terbentuk gitu kan? Nah, itu yang menjadi ciri dari psikologi Islami ini. Ya, jadi buang semua yang nggak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, pada psikologi Islami ini kita bisa melihat atau kita bisa merasakan itu warna baru dalam psikologi ya. Makanya sebagian tuh menempatkan sebagai aliran tersendiri gitu kan. Tapi sebagian lagi malah berpendapat sebaliknya. Sebutnya inilah psikologi gitu. Psikologi yang konvensional itu adalah salah satu aliran gitu. Ini yang psikologi umum, yang itu yang psikologi khususnya gitu. Yang berikutnya adalah psikologi Qur'ani. Nah, jadi ini yang lebih banyak kita lihat saat ini gitu. Jadi psikologi Qur'ani ini melihat fenomena ya dunia ini ya yang tadi dibahas itu, yang empirik itu dalam perspektif Al-Qur'an. Gitu. Makanya kembali lagi tadi mindfulness gitu kan, misalnya sholat gitu kan. Itu kan empiris gitu. Nah, orang Barat ya psikologi Barat itu terbatas tuh jangkauannya sampai ke situ. Nah, makanya kita kembalikan gitu bagaimana perspektif Al-Qur'an terhadap itu. Ya. Termasuk juga hal-hal yang saat ini adalah misalnya perilaku ya, kepemimpinan misalnya kan gitu. Ya kan? Nah, kalau di dunia timur ini kan sangat jauh berbeda ya. Misalnya kita jelasin lah raja-raja Jawa gitu kan. Oh, mereka sangat spiritual sekali gitu. Bahkan itu ada yang katanya itu punya ikatan ini dengan Nyai Roro Kidul lah segala macam. Itu nggak bakalan bisa tembus tuh lah psikologi Barat itu ke arah situ gitu. Nah, jadi dengan ya pendekatan Al-Qur'an ya dan hadis gitu, maka semua hal ya itu bisa ini. Nah, dalam psikologi Qur'an ini ya, karena metodologinya kan nggak baru. Ya, metodologinya kan tetap sama dengan psikologi konvensional. Ya, maka ini banyak berkembang dan
sampai dengan ke psikologi yang populer, gitu, memunculkan psikoterapi Qurani, gitu kan, pendidikan Qurani, gitu, kemudian apalagi parenting dan seterusnya, ini berkembang sekali. Ya, kalau menurut pendapat saya, ya, psikologi Qurani ini mix lah, gitu. Jadi tidak 100% meninggalkan ya pendekatan Barat, gitu ya, tapi merubah ya segala sesuatu yang ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis menjadi pendekatan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nah, sumbernya adalah selain empirik tadi adalah tafsir ya terhadap Al-Quran dan hadis. Pada psikologi Qurani ini memang tafsir tematik itu menjadi penting, itu sumber utamanya itu tafsir tematik itu. Gitu. Maka di psikologi Qurani ini juga ada perkembangan yang luar biasa, perpaduan antara ulama ya, ahli ilmuwan agama ya, terutama tafsir gitu ya, dengan ilmuwan psikologi gitu. Mereka jadi berkolaborasi gitu. Nah, makanya ini menjadi tantangan ini. Makanya menarik nanti kalau misalnya nih ada orang-orang yang dengan background pesantren gitu kan, ilmu balaghah, nahwu sorofnya bagus gitu kan, kemudian belajar psikologi gitu. Nah, itu akan lengkap gitu. Atau sebaliknya, kita ini yang belajar psikologi umum ini juga coba deh belajar gitu kan, literatur Islam gitu. Nah, itu kan hambatan di pengembangan psikologi Qur'ani kan di situ. Gitu, kita nggak pede gitu kan kalau udah bahas-bahas dalil gitu kan, bahas ayat gitu kan. Tapi sebaliknya juga gitu, dari mereka yang dengan background ini juga ngomong psikologi ya agak ini juga gitu. Nah, ini yang tantangan ke depan. Kemudian yang satu lagi adalah psikologi sufistik. Nah, ini begini, memang yang punya sufistik itu tidak hanya Islam gitu. Tapi yang mewarnai ya, yang dominan memang sufisme Islam. Gitu. Nah, jadi pendekatan tasawuf ini yang menurut saya jangkauannya paling dalam. Gitu. Dan ini memang dari awalnya ya. Kita cukup beruntung, kalau bagi orang lain ini sebuah kecelakaan sejarah, tapi bagi kita ini beruntung. Bahwa tokoh-tokoh sufi ya yang fenomenal itu sufi muslim ya, itu dulunya pernah menjadi filosof. Gitu. Nah, nanti ada sekelumit kalau misalnya kita ada waktu ya. Itu saya sudah ini kan di slide ini adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu awalnya filosof muslim ya, sebetulnya sih menurut saya soleh juga. Gitu. Tapi kemudian di periode akhir kehidupannya itu beralih menjadi sufi. Gitu. Sebetulnya Ibnu Taimiyah pun demikian. Cuman orang sering mempertentangkan. Ibnu Taimiyah itu di periode akhir hayatnya itu sufi juga. Gitu. Ya, Ibnu Taimiyah punya murid Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang menulis kitab Al-Ruh. Nah, itu psikologi banget. Gitu. Tapi itu termasuk ke dalam kelompok yang ini, psikologi sufistik, kalau menurut saya. Ya, jadi psikologi sufistik itu ini juga termasuk sensitif ya. Nanti menariklah untuk kita diskusikan lebih lanjut nanti gitu ya. Kalau yang tadi ya, yang disebutkan Mbak Indra itu kan bukan tipe yang seperti ini gitu. Masih ininya itu barat gitu kan. Tapi memang ingin lepas gitu. Jadi mengalihkan ya pendekatan yang bukan dari Quran itu menjadi dari Quran gitu. Kalau sufistik ini enggak. Memang dari awalnya itu memang sudah beda. Gitu. Ya, dari awalnya memang sudah punya ini sendiri gitu. Ya, Freud punya id, ego, superego. Karena begitu. Sufistik ini sudah ada jauh sebelumnya dan nggak mungkin mengekor ke sana dan nggak mungkin juga bahas apa itu id, ego, superego. Ya, saya kasih sebentar aja. Ya, kita ini sebentar. Ya, ini Imam Ghazali. Ya, ratusan tahun sebelumnya. Itu sudah bahasnya begini.
Ya, struktur kepribadian manusia itu ada al-sodr, ada al-sir, ada al-zawq. Ya, akal ada beberapa ya, ada akal wiyulani, akal mamlakah, akal bifiil, sama akal bi mustafad. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara keimanan itu ada di mana? Gitu. Ya. Keyakinan kita tentang adanya Allah itu adanya di mana? Imam Ghazali sudah jelaskan jauh sebelumnya, sebelum ribut-ribut yang sekarang ini, Barat kok nggak bisa begini gitu kan? Ya emang enggak. Gitu. Ini kalau nanti kita ini, nah Barat itu justru jauh mengembangkan psikologi sofistik ini gitu, dalam bahkan sudah turun ke dalam hal yang lebih praktis gitu, termasuk psikoterapinya mereka gitu. Ya kalau kita kan tahunya itu Suryalaya gitu ya, sebuah banom gitu kan, menggunakan terapi zikir untuk salah satunya narkoba gitu kan. Kalau kita kan Asep tuh paham. Nah, ya baru sebatas itu aja gitu. Barat udah jauh lebih canggih lagi gitu. Mengambil dari sini. Nah, jadi struktur kepribadiannya begini jadinya. Kalau ini dari Imam Ghazali aja ini, belum ahli sufistik yang lain ya. Ini yang sederhana lah, yang kita mungkin lebih mudah lah memahami gitu. Ya. Jadi akal itu ada akal material ya. Jadi yang awal tuh. Jadi bisa membedakan oh ini benda, ini hitam, ini putih gitu kan, ini bulat gitu kan, kasar halus gitu kan. Kemudian ada habitual gitu kan. Ada lagi akal perolehan, akal aktual, akal intelektual, jadi kecerdasan. Jadi ada yang terberi, kecerdasan terberi itu di mana gitu kan. Nah, kalau di lapisan kolbnya ya itu ada sodr. Makanya ketika kita buka tadi, saya buka dengan doa. Robbis rohli sodri wa yassir li amri kan. Kenapa Robbis rohli sodri? Gitu. Sodr gitu kan. Apa bedanya dengan fuad gitu kan? Apa bedanya dengan kolb gitu. Nah, itu sudah seperti ini gitu di sufi ya. Nah, makanya ini menarik. Nah, kalau di dalam psikologi Islam, ini adalah khasanah yang kita nggak bisa luputkan begitu saja nih, psikologi sofistik ini. Nah, yang berikutnya itu transpersonal. Sebetulnya ini psikologi barat, tapi saya masukkan juga. Kenapa? Karena banyak ilmuwan muslim masuk ke sana. Dan banyak ilmuwan barat itu yang bersimpati, memiliki ketertarikan walaupun nggak pindah agama gitu. Ada juga yang pindah agama juga gitu, jadi muslim gitu ya. Tapi ada yang enggak. Tapi dia membahas ya dan menyampaikan penghormatannya lah terhadap Islam gitu, dan kemudian dituangkan ya dalam pendekatan atau teorinya gitu. Nah, karena transpersonal ini ya sudah memasukkan dimensi spiritual dan keyakinan tentang adanya Tuhan gitu. Sekarang loh kalau kita lihat agama lain gitu kan, sampai sekarang gitu, bahkan Barat sendiri aja itu nggak ada tuh yang mengarah ke sana, atau saya belum melihat lah gitu. Dipadukan, mungkin trauma kali zaman dulu ya, zaman kegelapan itu, dominasi gereja itu. Sehingga mereka sampai sekarang nggak ngutak-ngutik lah gitu. Dia udah lebih tertarik ke Islam aja gitu, bahwa Islam ini bisa menjangkau keseluruhan gitu. Ya, jadi kita bisa bahas lebih lanjut, menarik menjadi bidang disiplin tersendiri gitu. Nah, ini ya dari saya. Nah, selain yang sofistik tadi, saya teruskan sedikit nih mengenai metode, ya. Nih,
Di dalam psikologi Islam, ini nanti terlihat nih bedanya dengan Barat. Ya, ada 4 metode ini. Sebetulnya metode ini juga tidak hanya digunakan dalam psikologi Islam, ya, tapi juga dalam disiplin ilmu yang lain. Ya, bahkan Majelis Tarjih Muhammadiyah saja itu menjadikan 4 metode ini tuh dalam mereka itu untuk menarik suatu ini ya, mengambil suatu keputusan. Majelis Tarjih itu kan yang mengkaji hukum-hukum ya. Jadi sikap Muhammadiyah misalnya merokok itu haram atau halal gitu kan, apa haram enggak gitu kan. Itu semua diputuskan di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, itu aja menggunakan 4 metode ini. Ya, pertama itu adalah tajribi. Ya, jadi tajribi ini adalah mengobservasi dan mengamati perilaku yang dapat diindra. Jadi kalau tadi Mas Jarwo sampaikan yang empirik itu adanya di sini. Tapi apakah itu saja? Enggak. Ada lagi burhani. Jadi kalau empirisme ya ada rasionalisme. Dipakai juga. Gitu. Kalau burhani ini berbasis pada akal kan? Ya, rasionalisme, yaitu filsafat itu dipakai juga. Gitu. Nah, ulama salafus saleh termasuk ya juga pada periode-periodenya Imam Syafi'i itu dipakai juga gitu. Makanya sekarang agak-agak ya, tapi memang nggak bisa di ini sih, itu masing-masing lah ya. Tetapi memang pada sebagian dilarang ya, mungkin pertimbangannya lebih karena itu, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah bayani. Nah, ini bedanya psikologi Barat dengan psikologi Islam. Psikologi Barat nggak ada bayani. Jadi kalau bayani ini adalah dasarnya adalah nas ya, jadi Al-Quran dan hadis. Kemudian ada lagi irfani. Ya, irfani ini adalah intuisi. Ini banyak dikembangkan oleh sufi. Ya, makanya salah satu aliran dalam tasawuf itu adalah irfani. Ya, tujuannya itu adalah ma'rifat. Kan kalau tasawuf itu ada akhlaki, ada falsafi, ada irfani. Ya, yang burhani tadi pun itu juga Muhammadiyah ngambil dari itu. Dari filosof muslim ya, yang dari kalangan falsafi. Nah, ini juga yang banyak ya membahas tentang manusia. Ya, apa sih manusia gitu kan? Pokoknya yang paling banyak membahas mengenai manusia itu adalah dari kalangan tasawuf falsafi ya. Gitu.